فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من حفظ الباب فليقرأ. Baik, barakallahu fiik. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan apa itu barakah dan apa itu tabarruk dan pembagian barakah secara umum. Barakah itu apa? Indak ya Hanafi. Naam, thubutul khairil ilahi fi syai'. Maksudnya apa itu? Tetapnya kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada suatu perkara. Itu barakah. Sedangkan tabarruk yang fi'ilnya tabarraka dengan wazan apa ini? Ilhan. Tabarraka wazannya tafa'ala. Naam, masdarnya tabarrukan. Bermakna apa? Talabul barakah, yaitu mencari keberkahan. Naam. Baik. Dan keberkahan secara umum terbagi menjadi berapa? Hendak ya Muhammad Sido. Terbagi menjadi dua, yaitu maknawi dan hissi. Baik. Yang maknawi contohnya apa, Faiz? Barakah yang maknawi. Hah? Seperti yang keras. Laki-laki itu bukan. Hah.
seperti pahala yang berbesar, kemudian kebaikan-kebaikan yang dirasakan tapi tidak secara zahir bisa dipegang atau diindra, ya, berupa pahala-pahala yang didapatkan oleh seorang hamba. Nah, perkara-perkara yang diberi keberkahan tapi sifatnya keberkahan maknawiyah, apa contohnya, Badri? Seperti Masjidil Haram diberikan keberkahan besar padanya dengan bentuk apa? Nah, dilipat gandakan pahala orang yang salat di dalamnya. Berapa kali lipat dibandingkan dengan salat-salat di luar Masjidil Haram? Hah? 100.000. Naam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salatu fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwah. Naam, salat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali lipat. Coba 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat-salat di selainnya. Naam, hadis disahihkan Syalbani. Naam, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah. Keberkahan yang sifatnya maknawi pada suatu waktu, pada waktu tertentu. Contohnya apa? Indaki Salman. Waktu pagi. Naam, juga apa? Waktu sore hari Jumat. Nah, mencari keberkahannya dengan apa untuk sore hari Jumat? Berdoa. Naam, itu waktu mustajabah. Naam, kemudian waktu sahur, termasuk waktu yang mubarak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tapi cara tabaruknya, cara untuk bisa mendapatkan keberkahan pada waktu-waktu tersebut, ya dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi, dengan berdoa padanya, memperbanyak istighfar padanya, dan seterusnya. Juga Lailatul Qadar. Barokah jenis yang kedua apa? Jenis yang kedua apa lagi? Yang pertama tadi maknawiyah, yang kedua hissiyah. Contohnya apa? Barokah yang sifatnya hissiyah, yang bisa diindra, bisa dirasa dengan apa? Dengan nyata oleh tubuh kita. Apa Afif? Nah, Habatus Sauda berupa makanan, minuman yang datang dalil keberkahannya. Habatus Sauda sebab kesembuhan. Kemudian zaitun juga mubarak, air zam-zam, taib, dan seterusnya. Kemudian akhwani fillah, di antara pembahasan yang penting untuk ditambahkan di sini sebelum kita masuk pada matan, yaitu pembahasan at-tabarruk bil ashkhas. Setelah kita tahu pembagian barokah jadi dua, maknawiyah dan hissiyah. Nah,
sekarang terkait permasalahan at-tabarruk bil ashkhas. Tabarruk dengan orang-orang tertentu, mencari keberkahan dengan orang-orang tertentu. Nah, taib. Maka bagaimana hukumnya dalam masalah ini? Dan bagaimana caranya? Taib, perlu diketahui bahwasanya barokah pada orang berorang ikhwan itu berbeda-beda. Taib. Dan seorang yang mubarak, seorang yang diberkahi, seorang yang padanya kebaikan banyak. Nah, makanya bisa kita rinci. Yang pertama, barakah ammah bi ahlil fadli wal ilmi. Keberkahan yang sifatnya umum pada orang-orang yang utama dan orang-orang yang memiliki ilmu. Maka keberkahan yang ada pada orang-orang seperti itu masuknya jenis yang mana? Rifki, barakah pada ahlul fadl wal ilmi, orang yang memiliki keutamaan, memiliki fadilah, memiliki ilmu. Masuknya barakah jenis mana? Barakah ma'nawiyah. Barakah ma'nawiyah, kawan, berupa penambahan iman, berupa pengajaran, na'am, dan didapatnya pahala. Taib. Seperti dengan apa? Mujalasatul ulama, na'am, ahli ilmi, dengan duduk-duduk bermajlis dengan para ulama dan na'am ahlul fadl. Maka na'am, yang demikian padanya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan padanya barakah ma'nawiyah berupa apa? Berupa penambahan iman. Bisa membantu untuk mengingat Allah. Taib. Sebagaimana dalam hadis, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Naam. Atau dalam sebagian hadis yang lain dari Asma bintu Yazid, dihasankan oleh Syalbani, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Pada sebagian orang, ikhwan, ketika orang lain melihat orang tersebut, orang-orang yang memiliki keutamaan, kekhusyuan, kita melihat orang itu, kita jadi apa? Hatinya itu kemudian apa? Terdorong untuk mengingat Allah. Nah, dalam hadis Asma bintu Yazid yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau dan dihasankan oleh Syalbani, Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah kalian aku beritahu orang-orang pilihan di antara kalian? Qalu bala, maka para sahabat mengatakan iya. Qala alladzina idza ru'u dzukirallah. Nah, yaitu orang-orang yang apabila mereka dilihat, menjadi apa? Allah wa ta'ala diingat. Nah, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang memiliki apa? Tawadhu. Ketika dilihat oleh orang lain, akhirnya orang-orang melihat itu jadi ingat Allah. Ini termasuk apa? Bentuk keberkahan yang Allah berikan pada seseorang. Nah, tapi keberkahan apa? Sifatnya ma'nawiyah. Nah, keberkahan para ulama, ikhwan, dengan apa? Duduk bermajlis di sisi mereka untuk belajar, bukan kemudian dengan apa? Dengan mencari sisa-sisa makan mereka, sisa minum mereka, sisa air wudhu mereka, tidak. Kenapa? Karena keberkahannya sifatnya apa? Zakaria, maknawiyah, dengan mujalasah, dengan duduk bersama mereka di majelis mereka, mendengarkan wejangan, mendengarkan nasihat dan ilmu yang disampaikan. Kemudian yang kedua, barakatun khassah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakah yang khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sifatnya ada yang hissiyah,
dan juga maknawiyah. Taib, barokah pada Nabi apa? Hissiyah wa maknawiyah. Jadi secara maknawi didapatkan kemanfaatan berupa pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat-nasihat, wasiat-wasiat. Ketika berada di sisi Nabi, iman naik. Sebagaimana disebutkan oleh Hanzalah Al-Usaidi. Ketika bermajlis di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman membumbung tinggi seakan-akan melihat surga dan neraka. Ini keberkahan bermajlis dengan beliau. Tapi selain itu juga apa? Barokah hissiyah. Naam. Taib, barokah hissiyah yang didapat dari athar, dari bekas-bekas beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sebagaimana para sahabat melakukan hal tersebut, akhwan. Tabarruk dengan keringat beliau, mencari keberkahan dengan keringat beliau. Sebagian menyimpan keringat beliau, naam, sebagai apa? Sesuatu yang naam dijadikan obat. Naam. Demikian pula rambut beliau. Naam, dan jasad beliau, sisa wudu beliau, sisa minum beliau. Naam. Dan ini diperbolehkan untuk bertabarruk dengan apa? Athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih ada. Taib. Dan itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Nah, di antara contoh tabaruknya para sahabat radhiyallahu anhum dengan apa? Dengan Nabi mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghadata jaa khuddamul Madinah bi aniyatihim fiha alma fama yu'ta bi ina'in illa ghamasa yadahu fiha. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sudah salat subuh, maka para pembantu-pembantu yang ada di kota Madinah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bejana-bejana yang ada padanya air. Untuk apa dibawa air? Agar apa? Mereka bisa tabarruk dengan Nabi mencelupkan tangannya ke situ. Maka Nabi tidaklah didatangkan bejana kepada beliau kecuali beliau celupkan tangannya. Naam, taib. Ini bentuk tabarruk mereka. Bahkan walaupun di musim dingin, sebagaimana dituturkan oleh Anas, pada musim dingin mereka membawa air, Nabi pun dengan penuh kasih sayang beliau memenuhi harapan mereka dengan apa? Dengan mencelupkan tangannya ke bejana itu, agar air tersebut apa? Mendapatkan apa? Keberkahan dari bekas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan di situ. Taib. Demikian pula pada Sahih Muslim dari Anas bin Malik juga. Karena Anas pelayan Nabi, beliau mengamati apa yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh tabarruk mereka dengan rambut Nabi. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaku yahliqu wa atafa bihi ashabu. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tukang cukur sedang mencukur beliau dan para sahabatnya mengelilingi beliau. Naam. Fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajul. Mereka tidak menginginkan untuk satu helai rambut pun jatuh, kecuali di tangan seseorang di antara mereka. Tidak ada satu helai rambut pun yang apa? Yang jatuh.
Untuk apa? Untuk mereka simpan dan tabarruk dengannya. Nah, bagiannya dimasukkan ke minuman. Nah, rambut itu kemudian diangkat lagi, kemudian nanti airnya diminum. Baik. Dan seterusnya, kawan. Nah, dari bentuk tabarruk terhadap bekas-bekas dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai apa? Ludah beliau pun. Meludah beliau ketika Nabi meludah para sahabat radhiyallahu alaihim cepat-cepat untuk apa? Untuk bisa ludah tersebut jatuh di tangan mereka atau mengenai tubuh mereka. Tidak ingin jatuh di tanah. Nah, tabarruk yang demikian ini diperbolehkan, tapi khusus bagi siapa, Hamzah? Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah boleh dikiaskan dengan orang-orang saleh dan para ulama? Maka jawabannya tidak. Yang rajih dalam masalah ini tidak diperbolehkan untuk mengkiaskannya. Dengan apa? Seorang tabarruk bi athari salihin. Walaupun hal ini diucapkan oleh sebagian ulama besar seperti Imam Nawawi dan yang lainnya tentang bolehnya tabarruk bi athari salihin, tabarruk dengan bekas-bekasnya orang saleh. Akan tapi itu pendapat yang lemah, kawan. Pendapat yang lemah. Dari banyak sisi. Di antara yang menerangkan dalam sisi kelemahan tersebut yaitu pengarang Taisirul Azizil Hamid, salah satu dari syarah yang awal-awal untuk kitab Tauhid. Dengan beberapa sisi, ya kawan, tidak disyariatkannya tabarruk dengan bekas-bekas orang saleh. Yang pertama, adamul muqaranah fadlan 'anil musawah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fadli wal barakah. Tidak adanya perbandingan, apalagi mau disamakan dari sisi keutamaan mereka-mereka itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dikiaskan. Kemudian yang kedua, adamu tahaqquqis shalah, juga tidak adanya kepastian kesalehan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui bagaimana kondisi apa? Kondisi hati. Mungkin tampilannya masya Allah memang, tapi kondisi hatinya tidak tahu. Apakah itu riya? Apakah itu seorang yang ikhlas ataukah seorang yang riya dan seterusnya. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, anna sahabah lam yakunu yaf'alu dzalika ma'a ghairi. Bahwasanya para sahabat tidak pernah melakukan yang demikian bersama dengan selain mereka. Tidak ada satu orang pun yang tabarruk pada bekas-bekasnya Abu Bakar, padahal Abu Bakar orang terbaik dari umat ini setelah nabinya. Tidak ada yang tabarruk dengan Umar, dengan Utsman. Taib. Kemudian yang keempat, bahwasanya perbuatan tersebut anna fi'la hadza ma ghairihi sallallahu alaihi wasallam la yu'manu an yaftadinah. Bahwasanya perbuatan ini dilakukan pada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak aman untuk malah menjadikan orang tersebut terfitnah, menjadi ujub, menjadi sombong, taib, dan yang semisalnya seperti pujian yang diberikan di hadapan orang, maka dilarang. Oleh karena itulah tabarruk dengan athar selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain bekas-bekas Nabi, peninggalan-peninggalan Nabi, selain itu, maka kalau berupa bekas-bekas orang atau tubuh atau bekas minum
dan seterusnya, maka itu tidak masyru', tidak diperbolehkan. Baik. Sekarang kita masuk pada ayat yang disebutkan di sini. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala, "Afara'aytumul Lata wal 'Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra." Nah, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi padanya ada hadzaf. Takdirnya, afara'aytum hadhil alihah hal nafa'ta au nam hal nafa'at au darrat. Afara'aytum hadhil alihah hal nafa'at au darrat hatta takuna syuraka'a lillah. Nah, jadi afara'aytum hadhil aliha Al-Lata wal 'Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Baik. Bagaimanakah pendapat kalian tentang berhala-berhala ini yang berupa Lata, Uzza, Manah yang ketiga? Hal nafa'at atau darrat? Apakah bermanfaat ataukah bermadarat? Nah, sehingga dijadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Nah, ini makna ayat. Sebagaimana ditekankan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala secara ringkas. Yang ayat ini disebutkan akhwan untuk mencontohkan bagaimana tabaruknya orang-orang musyrikin, di mana orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada berhala-berhala ini dikarenakan keyakinan mereka bahwasanya itu mendatangkan barakah. Akhirnya mereka mencari keberkahan dari berhala-berhala tersebut dengan beribadah kepadanya. Nah, sehingga tabaruk yang seperti ini syirik dan kufur. Disebutkan 3 berhala utama dari berhala kaum musyrikin jahiliyah, musyrikin Quraisy saat itu. Nah, adapun Al-Lata adalah berhala ikhwan untuk Tsaqif. Nah, dan para ulama rahimahullahu taala mereka berselisih pendapat tentang harokatnya, apakah Lata dengan takhfif atau Latta. Ibnu Jarir rahimahullahu taala merajihkan dengan dengan takhfif Al-Lata. Yang asalnya menurut beliau dari sid istiqaqul alfat, yaitu pemecahan lafaz. Kok bisa jadi Lata? Itu dari lafzul jalalah Allah yang kemudian ditambah tak, akhirnya menjadi muannats. Taib. Ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari tentang Lata. Dengan apa? Dengan takhfif. Sedangkan beberapa ulama yang lain, diantaranya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Mujahid, mereka mentasydid Latta dari yaluttu. Latta yaluttu diambil dari kisah asal muasalnya adalah seorang laki-laki yang dulu suka membuat adonan dari tepung, kemudian disajikan untuk para jamaah haji. Dikenal berarti orang soleh. Maka ketika dia meninggal, manusia ingin mengenang jasanya, kemudian dengan dibuatkan suatu berhala.
Nah, akhirnya diibadahi, jadilah Lata. Jadi ada dua pendapat dalam masalah ini, ikhwan. Nah, jumhur ulama dengan takhfif sebagaimana dalam qiraah kita, afara'aitumul Lata. Nah, dengan qiraah ini tentunya yang lebih kuat apa yang dipilih oleh Imam Ibn Jarir. Nah, dari apa? Lafdzul jalalah Allah. Naam ulhiqat fihi ta'u ta'nits. Lafdzul jalalah Allah yang di apa? Ditambahkan tak ta'nits karena Allata dari Allah, kemudian apa? Yang taknya ditakniskan. Naam. Taib haknya diganti menjadi apa? Muannas, menjadi Lata. Bentuknya Lata itu apa, ikhwan? Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kanat sakhratan bayda mangkusyatan 'alaiha. Dan Lata itu bentuknya adalah suatu batu putih yang diukir. Naam. Taib. Kanat sakhratan bayda mangkusyatan 'alaiha baitun bit Taif. Naam. Dan itu merupakan berhalanya naam Taib kaum Tsaqif yang ketika Islam telah kuat, Nabi SAW mengutus Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya dan membakarnya dengan api. Baik. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berpendapat dengan tasydid Latta, kata beliau, kana rajulan yaluttus sawiqa lil haji falamma mata aqafu ala qabri. Tatkala mati, tadi asalnya adalah laki-laki yang suka mengadon tepung, kemudian diberikan kepada para jamaah haji, kemudian setelah mati mereka i'tikaf di kuburnya. Nah, jadi berupa kubur kalau menurut riwayat Ibnu Abbas, dan disinkronkan oleh pengarang Taisirul Azizil Hamid. Nah, wala tukhalifu bainal qaulain. Naam. Fa inna man qala innaha sakhratun lam yanfi an takuna sakhratun 'alal qabr aw hawalihi. Naam, fa'uzzimat wa 'ubidat taba'an la qasdan. Jadi pensinkronannya karena riwayat Ibnu Abbas ikhwan dalam Sahih Bukhari, riwayat yang sahih. Nah, jadi tidak ada perselisihan antara dua pendapat ini, bisa disinkronkan. Berarti bentuknya bisa berupa apa? Memang yang kemudian masyhur adalah batu putih yang diukir. Nah, tapi apa hendak dinafikan bahwasanya itu diletakkan di atas kubur atau di sekitar kubur kemudian diagungkan dan diibadahi. Tapi asal muasalnya adalah apa? Karena mereka meyakini penghuni kubur itu memiliki keutamaan. Akhirnya kemudian karena yang nampak adalah batunya, maka mereka pun mengibadahi batu tersebut. Tapi asalnya dari kubur orang soleh. Kemudian di situ letakkan batu yang besar, batu putih yang diukir. Akhirnya apa? Peribadatan, penyembahan kepada batu tadi. Nah, ini pensinkronan terhadap dua pendapat tadi, dan itu apa? Bisa. Nah, adapun Uzza inilah yang milik Quraisy. Al-Uzza dikatakan oleh Ibnu Katsir kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astar. Uzza itu dulunya berupa apa? Syajarah, pohon, yang di atasnya bangunan dan apa? Tirai-tirai.
Uzza itu berhala yang berupa apa? Berupa apa nih? Pohon. Pohon dibikin apa? Nah, dibangun di situ, kemudian dikasih tirai-tirai, pohon keramat. Letaknya ikhwan di daerah yang namanya Nakhlah, tempat antara Makkah dan Taif. Yang dulu orang-orang Quraisy mengagungkannya. Dan tatkala Nabi SAW telah menguasai kota Makkah, nah beliau mengutus Khalid bin Walid untuk apa? Menghancurkannya. Taib. Yang pada kisahnya kawan, nah yaitu, nah ketika didatangi oleh Khalid bin Walid, nah pohon tersebut berupa pohon samur. Nah, kemudian Khalid menghancurkan rumah yang di atasnya, bangunan yang di atas pohon itu, kemudian mendatangi Nabi SAW. Nah, yang zahir, yang nampak sudah dihancurkan, tapi Nabi mengatakan, irji' fa innaka lam tasna' syai'a. Kembali karena kamu belum melakukan apa-apa. Khalid pun kembali, taib, dan melihat juru kuncinya. Juru kunci itu namanya Sadanah. Taib. Dalam keadaan mereka sedang memanggil ya Uzza, ya Uzza. Kemudian apa? Datanglah seorang atau yang penampakan seperti wanita, yang terurai rambutnya, dalam keadaan dia apa? Menghambur-hamburkan debu di kepalanya. Maka itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh, yaitu syaitan. Pada asalnya kan syaitan yang membuat tipuan-tipuan. Makanya Anda menutup kemungkinan pada tempat-tempat yang seperti itu ya. Memang terkadang apa? Terkadang apa yang diminta seperti apa? Seperti dikabulkan. Misalnya orang datang ke situ, tempat-tempat yang biasa dibuat kesyirikan. Kemudian ternyata setelah ke situ memang betul-betul apa? Betul-betul dapat uang, betul-betul apa? Diangkat kerjanya, dibantu oleh syaitan. Untuk apa? Ujian. Untuk ujian. Atau seseorang memang Allah menghendaki untuk disesatkan dengan istidraj. Adapun manah itu untuk Aus dan Khazraj, berarti di Madinah, berupa sonam, berupa berhala. Tempatnya di daerah yang namanya Qadid, antara Makkah dan Madinah, yang diagungkan oleh Khuza'ah, Aus dan Khazraj, yang mereka baca-baca sebagai apa? Bacaan ihlal ketika mau berhaji ke Baitullah. Kalau kaum muslimin muwahhidin, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Adapun mereka talbiyahnya dengan apa? Dengan kesyirikan. Dan ketika Nabi SAW telah menguasai kota Mekkah, Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkannya. Taib. Ini 3 berhala yang masyhur akhwan pada masa itu. Lata untuk siapa ini? Milik siapa? Penduduk mana? Thaqif. Siapa yang diutus untuk menghancurkannya? Mughirah bin Syu'bah. Kemudian Uzza
Naam, diibadai oleh siapa? Indak Ithnan Uzza diibadai oleh oleh Quraisy. Nah, diibadai oleh Quraisy. Nah, berupa apa ini? Bentuknya berupa apa? Pohon. Pohon di situ dibuat bangunan semacam kayak rumah-rumah mungkin. Nah, dihancurkan oleh siapa? Indak ya Raihan? Khalid bin Walid. Kemudian Al-Manah. Nah, ini bagi penduduk mana? Indak ya Syukran. Aus dan Khazraj, Madinah. Tapi letaknya berada di Qadid antara Makkah dan Madinah. Dihancurkan oleh siapa? Yang diutus oleh Nabi SAW, putra, untuk menghancurkan mana? Siapa? Abdul Hafiz Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Ini dikatakan tentang ayat dan perincian untuk tabarruk dengan orang per orang, ikhwan. Naam. Barakallahu fikum, naktahi bihadza, subhanakallah.